Ya, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat lah ya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Koi? Alhamdulillah baik baik baik. Oke, sebelum lanjut, kita enaknya Alhamdulillah. ngomong gimana nih? Aneh ente, lu gua atau gimana nih? Aneh ente aja gimana biar lebih kerasa Azhar. Bisa 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 boleh boleh boleh. Cuman kalau Oke. agak gak enak aduh, di aneh gak enak, nggak apa-apa lah ya. Enggak. Ini kan kita membiasakan ceritanya. Aduh. Kita membiasakan memakai bahasa Arab ya, meskipun agak slang tapi kita biasakan aja lah. Oke lah. Siap siap Oke. siap siap. Soalnya emang aneh tuh tanya kuliah kayak gini kan udah beberapa sama temen aneh. Itu ya pakai lu gua gitu loh. Iya sih, tapi dalam keseharian, kalau dalam keseharian kan emang nggak tuh. Tapi kalau seharusnya sebenarnya sebaiknya kan kita memakai bahasa yang baik ya. Iya, iya. Ya Bahasa sih. yang Arab, Emang Arab agak Arab. ya emang benar dan di video aneh juga ada beberapa orang yang ngomong cobalah jangan pakai lu gua karena penonton tuh bukan semuanya seumuran gitu Hmm, loh. Ada yang bawah, ada yang lebih tua kan gak enak juga pakai lu gua gitu. iya betul betul betul. Coba nanti. Nggak apa-apa jadi pakai anak ente aja ya kita ya. Oke siap, dikoreksi lah nanti lah kalau Eh, ada apa-apa. Mungkin sebelum lanjut, iya mungkin lu bisa kenalin santai. diri dulu, nama siapa, asalnya dari mana, dan lain-lainnya. Oke. Oke, nama Ane Farah Mutia Syifa Usyaukiyah, dipanggilnya Farah. Heeh. Ane asalnya dari Bogor, Cibinong, dan sekarang lagi menjadi mahasiswi jurusan Usuluddin, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Iya, Universitas Al Azhar Kairo. iya. Tepatnya sekarang Ane lagi tingkat 3, naik ke tingkat 3. Amin. Amin, amin. Karena Tuh kemarin kan baru ujian ya. ujiannya lewat ini ya, nulis bahas ya. Iya, kemarin kan ujiannya nulis bahas tuh. Heeh, Semoga aja lulus semua kan heeh. kita, amin. Terus bisa naik ke tingkat selanjutnya. Oke, amin, amin. Tunggu. Setahu aneh, eh, ngomongnya saya aja ya. Hmm, Setahu saya, kamu tuh, aduh, Oke. tinggal di Bekasi loh, Saya kamu ya. Oke. Hmm? Enggak, dari Bogor. di Enggak, Cibinong sebenarnya kan? saya saya tuh orang Jawa tapi ngerantau gitu ke Bogor, ke Jawa Barat. Nah, Jawa di Tengah Cibinong tapi ngerantau ke Jawa Barat. tinggal di Cibinong mananya? Cibinong, Cibinong Pemda tahu gak? Tahu lah. Pemda. Ya pasti kalau orang Bogor tahu sih Pemda. Weh, Pokoknya deket banget deh sama Pemda, rumahnya nggak susah dicari. di sebelah mananya? Sebelah, pokoknya Pemda tinggal naik angkot 08? 32 Oh, sampai rumah. 3. Enggak, So, naik 32 deh, ah, sampai rumah langsung. Kalau turun di dari rumah, dari Bojong, tau Bojong nggak? tahu Stasiun Bojong. tahu tahu Nah itu deket situ. Udah itu deket situ banget. Tapi nggak deket stasiun banget ya. perumahan Tapi Puspa ya lumayan. Hah? di perumahan. Perumahannya namanya Bojong Depok Baru 2. Oh, Gitu deh alah. ceritanya. Ya, Jadi ini adalah anak Bojong yang sampai Mesir gitu. sorry nih, karena emang aneh tuh sekolahnya kan di ini, di Mancibinong. Oh iya, Iyo, baru tahu. ya Eh, emang Cibinong aja nih lupa tempatnya di mana gitu. di ini sih deket CS. Ya deket CCM CS. lah. Iya, CCM tahu. Dekat Nah, banget itu dari deket rumah. situ, deket Robinson. Iya. Ya, berarti sebenarnya mungkin kita pernah ketemu cuman nggak nyadar aja gitu kan. Kapan ya? Soalnya di motor jarak ketemu sama orang. Mungkin. Maybe. Nah, terus untuk ke Hmm. Mesirnya tahun berapa? Alhamdulillah kan lulus dari SMA itu tahun 2017 dari Ya. pondok tuh. Terus Ah, langsung deh 2017 langsung apply nggak beasiswa, langsung apply tes ke Mesir dan ah. alhamdulillah tahun itu juga langsung diterima. Jadi kedatangan tahun 2017 deh di Oke. Mesir Nah, berarti gitu. kan sebelumnya di pondok. Nah, itu di pondok mana? Pas SMA-nya. Mm-mm.
pondoknya Husnul Khotimah SMA. Sebenarnya bukan SMP sih, nyebutnya MTS sama MA, Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Aliyah. Dan itu 6 tahun ya, berarti 6 tahun di pondok Husnul Khotimah namanya. Untuk SD-nya? SD-nya di Al-Azhar 27 Cibinong, tau gak? Tunggu. Dekat ini bukan di Di Karadenan. Karadenan. Iya, di Karadenan. Ayah punya temen di sana. Gimana? Di SD situ. Al-Azhar ya. Keluaran. Sama Iya, satu di SD angkatan. Al-Azhar. Namanya Alfian. Aduh, lupa deh. Soalnya Al-Azhar tuh rada-rada eksklusif gitu loh, orang-orangnya individualis. Jadi kita nggak pernah ada reunian, dan kita nggak terlalu kenal. Kalau segeng doang kenal, kalau enggak nggak kenal. Oke lah, mungkin nanti saya kasih tahu. Soalnya emang si Alfian ini teman deket sih soalnya. Gitu. Nah, untuk yang Husnul Iya, Khotimah mungkin kenal. itu ada juga teman namanya Abdul Bari, tahu, cowok. Gimana? Dia ada teman di Husnul Khotimah namanya Bari. Kenal nggak? Apa nggak tahu? Abdul Bari Syuaib, cowok di Husnul Khotimah. Apa tuh? Putus ya suaranya? Suaranya agak-agak putus-putus. Tadi cuma dengar Husnul Khotimahnya doang. Jadi Coba saya deh punya sekarang. teman namanya Abdul Bari. Hmm. Nah, kenal nggak? Seangkatan juga. Tahu. Nah. Tahu. Tahu banget. Nggak banget sih, cuman sering aja Nah, dengar nama itu. Nah, kalau dia tuh teman SD. Dia kan di Husnul Khotimah SMA doang kan? Iya. Ya, Lumayan pernah tahu lah. Sedikit. Nah, dia juga sebenarnya udah sempat gue lihat. Gue lagi. Udah ditanya-tanya juga masalah tentang tanya kuliah kemarin, beberapa hari yang lalu. Oh gitu. Ya mungkin. Iya. Ya begitulah. Dah, Husnul Khotimah. Berarti dari Husnul Khotimah itu langsung ke Azhar. Iya, langsung ke Azhar. Tesnya di itu Jakarta. juga banyak sih kelumit-kelumitnya. Iya, tesnya di UIN Jakarta. Banyak. Kan Mesir tuh kalau buka tes kan di beberapa kota terbesar ya, di Indonesia. Nah, kebetulan karena rumahnya di Bogor, ya jadinya tesnya ke UIN Jakarta karena lebih dekat kan. Berarti tes juga ikut bareng-bareng anak Husnul Khotimah yang lain dong? Apa sendiri-sendiri? Iya. Sebenarnya Ane tuh berangkatnya bareng-bareng sama teman-teman dari Husnul. Jadi sebenarnya nggak juga deket sih kalau dibilang, karena jatuhnya nih nggak berangkat dari Bogor ya. Iya. Jatuhnya nih berangkatnya dari Kuningan Cirebon. Karena nih waktu habis UN itu nggak langsung. Nah, sampai pesta kelulusan, dan qadarullahnya pesta kelulusan itu bertepatan sama tes Mesir. Iya. Ya udah deh, jadi kita langsung sebis tuh borongan, kita langsung ke UIN Jakarta dari Cirebon, dari Kuningan Cirebon gitu. Oke, kenapa nggak tes di Bandung, lebih deket? Karena gini, karena dulu tuh ada rumor, kalau tes di UIN Jakarta, yang mana itu adalah pusatnya, itu bakal lebih, peluang diterimanya tuh lebih gede gitu. Nah, ya dulu karena kita gimana sih, pemuda-pemudi yang idealis ya, jadi kita kayak pokoknya kita harus tes di pusatnya gitu. Iya. Kita nggak boleh tes di UIN Jogja, nggak boleh tes di UIN Bandung, kita harus di UIN Jakarta, padahal lebih jauh, tapi ya udah. Oke. Tunggu, berarti hitungannya kabur dari acara wisuda lah bahasanya ya? Bukan kabur, emang ya gimana gitu. Orang bertepatan sama tes Mesir. Kalau dipilih kan kayak seakan-akan kita mau milih masa depan atau mau milih pesta yang cuman sehari. Ya meskipun itu kita tunggu-tunggu 6 tahun gitu kan, tapi dibandingkan dengan masa depan kayak kurang worth it aja gitu kalau kita lebih milih pesta. Ya, meskipun sedih juga. Walaupun masa depan juga belum tentu keterima juga kan di Mesirnya. Iya, nah itulah namanya kan anak muda ya. Iya. Sekarang juga masih muda, maksudnya namanya juga anak remaja tanggung yang kayak ya udahlah, ambil aja semua peluang yang ada gitu. Tapi kita hafal malam-malam kok.
akhirnya pihak Husnulnya itu kayak kasihan gitu sama kita. Dan emang tapi mereka nggak bisa mundurin haflahnya. Jadi meskipun mereka tuh prihatin sama nasib kita, mereka nggak bisa mundurin haflahnya jadi lebih lama atau jadi lebih maju demi kita doang gitu, karena emang udah ada banyak perubahan tanggal juga di Husnulnya gitu. Akhirnya siasatnya mereka nyelenggarain haflah kecil-kecilan minimalis gitu malam-malam buat kita yang besoknya pergi ke Mesir, pergi tes Mesir tuh. Ya berarti ya alhamdulillah bisa ikut-ikut jadi ada cara haflah juga kan? Iya, meskipun ya cuma foto doang, formalitas sih yang penting punya kan. Iya sih. Tunggu, berarti dari Husnul ke Jakarta itu malam-malam dong? Iya, malam-malam, ingat banget. Nah, terus kan tes yang di Jakarta itu bisa sampai sore dong, ya kan? Iya, sampai sore. Dari situ langsung balik lagi ke Husnul? Enggak. Dari situ kita langsung pulang lah ke rumah. Dari situ aneh ingat banget, pulang dari UIN itu dijemputnya sama orang tua. Jadi orang tua aneh udah standby gitu, jemput aneh selesai tes. Jadi selesai tes tuh udah langsung pulang ke rumah gitu. Terus tadi untuk haflahnya sebelum berangkat? Iya kan haflahnya hari itu tes, hari itu haflah gitu. Makanya yang tadi katanya malam-malam. Yang katanya haflah malam-malamnya itu? Oh itu sehari sebelumnya. Jadi malamnya kita besoknya nih mau berangkat, malamnya kita haflah. Oh alah, jadi buat nyenengin aja lah ya. Buat nyenengin doang. Ya seneng sih alhamdulillah. Walaupun biasa aja ujung-ujungnya. Yang penting kan ada fotonya 1, 2, 3, 4, 5. Iya sih. Oke lanjut. Nah, ente tuh fakultas apa sih fakultasnya? Jadi fakultasnya itu Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Iya. Jurusannya jurusan Usuluddin. Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah itu salah satu dari beberapa fakultas yang ada di kampus Putri. Ya. Nah, di dalam Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah ini ada banyak jurusan. Salah satunya Usuluddin. Nah, jurusan Usuluddin inilah yang sekarang sedang aneh jalanin. Gitu. Oh, berarti di Banat ya atau perempuan itu Usuluddin itu jurusan ya, bukannya fakultas ya? Karena di Banin kan fakultas. Iya, bukan. Karena kalau di Banin itu dia Fakultas Dirasat sendiri, Fakultas Usuluddin sendiri gitu kan ya? Iya. Tapi kalau di Banat itu jurusan Usuluddin adalah sebuah jurusan di bawah Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Jadi berbeda gitu. Tapi secara umum pelajarannya ya sama. Mata pelajarannya sama. Gak jauh beda lah ya. Iya, nggak jauh beda jurusan Usuluddin di Banat sama Fakultas Usuluddin di Banin tuh nggak jauh beda pelajarannya. Malah kadang beberapa bukunya ada yang sama. Jadi kalau ada mabar gitu, belajar bareng, murojaah bareng, kita bisa bikin grup yang gabung Banin Banat biar saling ngejelasin karena emang ya nyambung aja pelajarannya sama. Tapi yang masalah mabar itu terjalan gitu. Atau cuman hanya ekspektasi aja? Mabar jalan sih. Sejauh ini jalan. Ya mungkin kalau orang nggak ngerasa ada mabar, dianya yang nggak ikut berarti. Kalau mabar tuh selalu jalan. Atau mungkin hanya yang sebagian orang tertentu aja lah ya? Iya, iyalah nggak semua orang suka ikut mabar. Bisa jadi ada orang yang suka emang belajarnya sendiri. Kan kalau mabar itu kan dengerin rekaman, dengerin penjelasan teman. Ya sih, beberapa ada yang lebih suka belajar sendiri kan, memahami sendiri gitu. Ya sih bener-bener. Ya aneh aja ikut beberapa kali mabar tuh pas masih tingkat 1, ikut doang, ujung-ujungnya tidur. Sama. Udahlah capek daripada itu. Tidur sih. Mendingan belajar sendiri aja lah. Iya, sebenarnya tergantung cara belajar ya. Ada orang yang cara belajarnya itu kan audio. Jadi dia lebih masuk kalau dia ngedengerin rekaman. Nah, kalau aneh kebetulan aneh tuh bukan tipe audio, jadi aneh tuh tipenya visual. Jadi aneh tuh harus baca sendiri. Meskipun ada orang yang ngejelasin dengerin rekaman, tetap aja tuh harus baca lagi sendiri. Kayak nggak bisa masuk gitu kalau nggak baca sendiri. Oh.
Termasuk gitu. orang rajin juga Jadi dong beda berarti. sih. Nggak rajin, jadi nggak tahu sih kalau menurut Ane kita tuh nggak harus belajar banyak-banyak, yang penting belajarnya itu sekali belajar efektif gitu. Bukan berarti nggak belajar, tapi sekalinya belajar tuh efektif, tapi nggak usah 24 jam sehari, 20 jamnya belajar, nggak usah kayak gitu. 4 Iya. jam sehari belajar udah cukup banget. Yang penting efektif. Ya Oh. nggak? Yoi, benar benar benar. Nah, lanjut. Oke. Kenapa ngambil jurusan ini, jurusan Usuluddin ini? Ya, dulu sebelum itu, kenapa ngambil kuliah di Mesir? Dah, Oke, kenapa di Mesir? ya, Dari alasan yang Ane punya dua alasan, yang satunya serius, satunya nggak terlalu serius, oke, tapi lumayan keren. paham paham paham. Yang nggak terlalu serius dulu ya. Pertama, alasan simple adalah waktu kelas 6 SD, ayah pernah ngebeliin buku judulnya Ketika Cinta Bertasbih, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Iya, Pasti banyak orang lah yang udah tahu buku ini kan, terkenal banget sampai ada filmnya. Nah, udah dari sederhana ayah ngebeliin buku itu, pada ayah cuma beliin doang nih. Beliin nyuruh baca, nggak nyuruh ke Mesir, nyuruh baca. Nah, ya udah akhirnya Ane baca, ya udah deh langsung jatuh cinta sama Mesir. Terus langsung pengen berkeinginan untuk ke Mesir. Itu alasan pertama yang simple. Nah, alasan keduanya yang agak-agak serius, karena Ane tuh pengen jadi orang yang bisa bermanfaat dengan cara dinamis. iya, Maksudnya gimana? Maksudnya Ane tuh pengen jadi seorang muslimah ya, seorang muslimah khususnya, yang dia tuh tidak cuma belajar. yang kedua, Iya, jadi nggak cuma ngejelasin agama dengan teori banget gitu. Jadi Ane tuh pengen jadi orang yang bisa yang bisa ngejelasin agama dengan cara yang menarik. iya, Dan kenapa Ane pilih Mesir? Karena Mesir ini emang sistem pembelajaran yang klasik yang tahun yang lalu. Jadi semuanya itu masih original. Masih original dari kitab-kitab Turos ya namanya, kita nyebutnya kan. iya, Ya udah, jadi emang apalagi Mesir itu negara dengan yang pernah dijuluki sebagai kiblatul ilm. Jadi emang kalau kamu mau belajar ilmu agama, di kiblatnya ya kamu ke Mesir gitu. emang Itu sih. dan emang tujuan kamu itu apa namanya untuk agama apa? Ambil kuliah jurusan agama ya, nggak ada buat ke umum sama sekali. Enggak sih, soalnya dari di Husnul juga, dari di pondok udah ngambilnya jurusan agama. Oh, soalnya MA ya Bukan dia? IPA, bukan IPS. Iya, jadi ada 3 jurusan kan di pondok di pondok Ane. Ada IPA, ada IPS, ada PK. Iya. Pelajaran keagamaan. Nah, Ane yang PK. Jadi emang ya udah pengen agama aja gitu. Iya sih. Seru tahu belajar agama. Seru nggak sih? Biasa aja, Pak. Soalnya ya gitu. Malah sebenarnya Serunya tuh dinamis gitu loh, Koy. Iya Agama kita kan dinamis. Jadi kita nyambungin sama semua hal tuh bisa. Iya, emang. Dan emang begitulah. Soalnya aneh aja SMA bukannya agama, jurusan IPA. Jadi emang niat kuliah itu kan emang awal. Iya, awalnya emang niatnya bukan kuliah di Mesir. Kuliah di Mesir itu terpaksa sebenarnya. Begitu. Yoi. Tapi sekarang udah nggak terpaksa kan? Ya masih sedikit lah. Iya, tapi kan namanya juga takdir. Pasti indah kan ujung-ujungnya. Oke, ya pastilah. Bahkan ambil simpelnya aja kan, takdir mah pasti indah gitu. Simpelnya kan kayak gitu. Nah, itu kan ada tesnya kan nggak ke Mesir doang kan ya? Nah, itu ada yang ke Libanon atau Sudan. Kenapa nggak milih yang lain dibanding daripada di Mesir gitu? Tempat yang lain gitu loh. Ada alasan seriusnya. Kalau alasan serius ya karena tadi Mesir itu kiblat ilmu, dan ulama-ulama keluaran Azhar tuh udah nggak diragukan lagi deh keilmuannya, terus pengetahuan mereka juga, dan fatwa-fatwa dari ulama-ulama Azhar itu kan emang udah mestinya muktabar ya, mestinya emang udah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maksudnya emang berasal dari buku-buku yang original gitu, gak bisa dikatakan buku-buku yang udah terpengaruh sama kehidupan modern atau pemikiran-pemikiran western gitu, nggak kayak gitu, tapi emang benar-benar original. Nah, jadi Ane pengen ke Mesir tuh karena emang
Pokoknya intinya keilmuannya udah nggak diragukan lagi lah. Nah, itu alasan seriusnya. Alasan yang sedikit tidak serius karena kalau di Sudan panas. Lebih panas dari di Mesir. Terus kalau Libanon, kayaknya bukan Libanon deh. Maroko satunya tuh. Maroko sama Libanon? Enggak, masa sih? Aneh ingetnya Sudan, Mesir, Maroko. Ada 4. Dan, oh iya ada 4 ya. Ya udah kalau Libanon ya karena aneh nggak tahu. Aneh pengen apa di Libanon. Kalau Maroko? Dan kalau Maroko karena emang pernah ada yang bilang hidup di sana tuh susah. Pakainya taksi. Jadi angkutan umumnya itu kayak nggak ada Uber, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi adanya taksi terus. Dan ya nggak enak kan. Maksudnya nggak dinamis aja. Oke, kenapa nggak? Berarti lu tuh nggak daftar kuliah di mana-mana pun selain di Mesir tadi? Daftar. Di mana? Daftar. Di Turki. Terus kenapa nggak diambil? Sebenarnya keterima yang di Turki itu. And then? Cuman kenapa nggak diterima? Ya karena Allah nggak menakdirkan aku di situ ya. karena emang pertimbangan yang sangat sulit. Ya karena itu tadi balik lagi sih Mesir tuh untuk belajar agama tuh paling top deh pokoknya kalau menurut aneh ya. Sejauh ini paling top. Tapi kalau mungkin aneh anak IPA yang ambil umum, mungkin ketika aneh kepilih gitu, keterima di Turki itu, mungkin aneh bakal langsung ambil soalnya itu beasiswa full banget. Sampai tiket pesawat tuh dibayarin. Kalau aneh sakit ada asuransi kesehatannya, ada ada keamanannya juga terjamin, tinggalnya di asrama, ada wifi lagi, kayak gitu deh. Berarti sebelum ke Mesir juga itu udah keterima di Turki beasiswa? Udah, namanya tuh Turki Buslari. YTB ya. Tuh. Itu hitungannya? Jurusannya sih agama. Itu keterima atau baru tes doang? Itu keterima. Jadi emang udah daftar tuh dari sebelum daftar Mesir. Jadi pas di Husnul itu aneh ngumpet-ngumpet tuh bawa HP buat apply Turki. Ya udah, terus tesnya itu pas udah di rumah. Tapi pengumuman Turki lebih cepat daripada pengumuman Mesir. Jadi sebenarnya aneh udah tenang tuh kalau Mesir nggak keterima, aneh udah ada Turki kan. Tapi ternyata Mesir juga keterima. Wah itu ya tenang juga sih, cuman jadi lebih dilema gitu. Ya udah deh, akhirnya setelah ditimbang-timbang aneh milih Mesir. Nih kenapa milih gitu. Mesir gitu loh, sedangkan di Turki itu udah beasiswa gitu loh. Iya di bursa di Uludag Universitesi kalau orang Turkinya bilangnya. Iya tahu. Uludag Universitesi itu di situ. Itu kan udah dapat kursi di kampusnya, maksudnya tinggal aneh datang aja ke sana gitu, tinggal aneh datang dan ikut belajar. Terus kenapa nggak ambil ke Turki gitu loh, yang udah pasti beasiswa dibandingkan di Mesir yang nggak ada beasiswanya? Iya. Tapi kan di Mesir juga bisa apply beasiswa, banyak, ada BUUS, ada Baitul Zakat, ada Majelis A'la ya kan? Iya sih, cuman kan beda dengan Turki itu udah beasiswa dari awal kan? Lebih aman. Iya. Berarti intinya kembali kayak tadi, lu astagfirullahaladzim. Alasannya tadi untuk kiblat ilmu lah ya, nggak bisa diganggu gugat lah pokoknya. Tapi nggak nyesel sih. Dulu sempat mikir, bakal nyesel gak ya nggak ngambil Turki. Apalagi waktu itu cara milihnya itu kita ngebandingin antara video Uludag Universitesi sama video Universitas Al-Azhar. Jadi videonya kampus Uludag tuh kita lihat tuh, bagus banget kan, maksudnya lingkungan kampusnya asri, sejuk, bersih, kayak gitu-gitu. Sama kita ngebandingin Azhar University gitu, yang sederhana dan klasik banget. Dan itu sempet kayak, ya ampun, beda jauh ya gitu. Tapi ternyata pas sampai sini, nggak nyesel banget milih Mesir. Justru kayaknya kalau aku di Turki nggak bakal sampai sebahagia ini gitu. Pokoknya udah bahagia banget sih di sini, udah kayak rumah kedua setelah Indonesia. Oke, memang hebat lah. Alasan yang sangat kuat dan nggak bisa gugat itu adalah kiblat ilmu. Iya, itu udah paling top, itu alasan paling top. Itu baru nyari-nyari atau udah lama ini alasannya? Enggak, udah lama, orang dari satu aliyah. Keren juga. Kenapa aneh milih PK? Kenapa aneh milih keagamaan itu kan karena aneh pengen ke Mesir. Kalau aneh masih bingung
Hah? Gak mungkin aneh pilih keagamaan. Maksudnya ketika aneh pilih keagamaan, waktu aneh kelas 1 SMA ya, atau satu aliyah, itu aneh udah mikirin ketika aneh memutuskan untuk memilih jurusan agama, berarti aneh udah harus siap bahwa aneh harus ke Mesir gitu. Oh. Jadi nggak pernah berubah tuh keinginan untuk ke Mesir. Sampai akhirnya keterima Turki itu baru agak goyah. Tapi ternyata ujung-ujungnya dipilih Mesir lagi kan. Jadi emang one and only deh Mesir. Oke. Nah, terus kenapa ngambil jurusan Usuluddin ini? Karena di Usuluddin itu kita belajar, kan Usuluddin itu kan usul ad-din ya, dasar-dasar agama. Iya. Kita banyak belajar tentang pokoknya tentang tafsir, hadis, akidah, sama ada juga dakwah. Dan di Usuluddin ini dinamis banget pembahasannya. Jadi kita belajar dari semua sisi agama, dari sisi akidahnya, dari sisi tafsir Al-Quran, dari sisi hadis, juga dari sisi kayak kalau akidah kan banyak tuh, kalau dipecah-pecah lagi kayak ada tasawuf, kita jadi tahu tuh gimana sih kehidupan orang sufi, kita jadi tahu juga golongan-golongan yang ada di dunia ini, sekte-sekte agama, kayak misalnya kita belajar at-tayarotul fikriyah, pokoknya tentang golongan-golongan pemikiran di dunia ini. Nah itu kan pokoknya seru banget sih Usuluddin. Dan kenapa milih Usuluddin ya karena pembahasannya itu luas banget, mencakup semuanya. Makanya di Usuluddin ini beda sama di Syariah. Syariah itu kan jurusan juga di bawah fakultas di Rusat Islamiyah wal Arabiyah. Tapi kalau Syariah itu dia lebih khusus untuk belajar hukum-hukum fikih. Kayak mereka ada fikih muqarron, ada fikih mazhab, ada fikih apa. Nah, jadi dia nggak ada penjurusan kalau di Syariah. Tapi kalau di Usuluddin karena dia luas banget cakupan pembahasannya, pelajarannya, jadi dia dijuruskan lagi. Kamu mau fokus kemana nih? Kalau mau fokus ke akidah ya kamu nanti tingkat 3 ambil jurusan akidah. Kalau tafsir, hadis. Jadi aku suka karena pelajaran itu bermacam-macam gitu. Masya Allah, keren kali. Dan untuk biasanya kan orang tuh ngambil jurusan itu kan buat prospek kerja lah ya. Nah untuk ngambil jurusan Usuluddin ini prospek kerjanya apa nih? Kalau agama tuh susah deh kalau dijadiin kerja. Iya. Kalau jadiin kerja pokok ya. Kecuali emang pengen jadi ustadz aja kayaknya itu bukan buat kerja ya. Maksudnya buat emang ya pengen menyebarkan ilmu aja kan. Kalau aneh sih nggak mau kerja itu, nggak mau kerja di bidang agama. Pengennya kerja di bidang yang aneh suka, kayak ada deh pokoknya. Tapi agama tuh kayak apa ya, bumbu-bumbu yang nggak bisa dihilangkan dari kehidupan nggak sih? Oke, kayak misalnya gini nih. Lanjut. Apa? Lanjut dulu. Kayak misalnya gini nih, nanti S2 aneh nggak bakal ngambil agama lagi karena aneh pengen udah mulai mikirin ke kerjaan. Iya. Nah makanya nanti S2 ini enggak, maksudnya kita mikirin kerjaan dari sekarang. Cuman S2 ini bener-bener jurusannya pun aneh bakal sesuaiin sama yang kerjaan aneh mau nanti. Nggak bakal ngambil agama. Nah jadi emang aneh pengen fondasi agama itu kuat dulu di S1 di Al-Azhar ini. Nanti baru aneh bisa S2 ngambil jurusan umum, tapi agama aneh tuh udah kuat dulu. Makanya cocoknya tuh ngambil Usuluddin ya karena itu Usuluddin kan dasar-dasar agama ya, kayak akidahnya dikuatin lagi. Qurannya dikuatin lagi, pemahamannya, hadisnya juga. Jadi ketika nanti dilepas, semoga aja anak-anak ini udah pada kuat gitu. Oke, kan itu kan nanti buat kerja. Kenapa nggak dari S1-nya aja gitu loh? Kan kalau kerja dari sekarang sebenarnya udah bisa sih. Maksudnya kayak misalnya gini, apa? Tadi kan pengennya kerja di suatu tempat lah. I don't know. Nah, kenapa nggak dari S1-nya aja daripada dari langsung pas S2-nya? Tadi kan ngambil contoh, lo pengen akuntansi, tapi pengen ikut akuntansinya itu S2. Kenapa nggak dari S1-nya aja gitu loh? Kalau akuntansi, contoh dong. Contoh ya. Kenapa ngambil S2 gitu loh? Kenapa nggak dari S1? Karena sebenarnya kalau kita udah punya pemahaman agama yang baik dan luas, itu kerjaan apa aja datang sih Koy. Kalau menurut aneh ya, kayak misalnya gini, businessman atau businesswoman itu nggak perlu loh kuliah bisnis tinggi-tinggi. Maksudnya banyak pebisnis yang dia nggak kuliah bisnis tapi dia sukses. Dan ini kalau menurut aneh bisa dikiaskan juga, bisa disamakan ya sama kayak kita yang
belajar agama tapi nanti kerjanya nggak agama, tapi kenapa nggak S1-nya udah langsung bukan agama gitu. Paham kan maksudnya? Iya, Jadi iya. kenapa kita dari S1-nya nggak agama? Karena nanti kita juga bakal bisa menjadi itu kok kalau kita serius. Tapi kita menyeriuskannya apa dulu? Agama dulu. Jadi agama itu prioritas dulu yang kita selesaikan urusan dunia yang lain. Kayak gitu sih kalau menurut Ane. Oke, cukup terjawab sih sebenarnya. Keren juga. Iya dong.